Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi dengan NIM 200599021. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian berkaitan dengan pengaruh perilaku konsumen terhadap digital marketing pada perbankan BUMN. Di sini untuk memenuhi ujian tengah semester yang dengan mata kuliah Desa Pemasaran yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah. Di sini saya akan berbicara tentang di era globalisasi atau di teknologi pada saat sekarang ini, banyak kegiatan manusia atau aktivitas manusia itu yang dilakukan bertransformasi dari offline menjadi online. Hal ini menjadi pemicu, salah satu itu adanya COVID-19 yang memicu transformasi tersebut. Lalu berbicara tentang sebuah digital marketing, yaitu adanya sebuah tindakan dalam penggunaan teknologi digital untuk menciptakan komunikasi yang terintegrasi, bermakna, dan juga terukur untuk menarik dan mempertahankan pelanggan serta memperdalam keterlibatan pelanggan dalam sebuah kegiatan aktivitas bisnis. Lalu berbicara tentang perilaku konsumen itu sendiri, menurut Kotler dan Kohler, adanya sebuah studi menunjukkan bagaimana sebuah individu, kelompok, atau sebuah organisasi perusahaan dalam memilih, membeli, dan menggunakan jasa mereka untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pelanggan. Lalu di sini penulis berfokus pada perbankan BUMN seperti Bank BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan juga BSI. Lalu berdasarkan fenomena di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul penelitian khususnya di generasi Z yang lahir pada tahun 2000-an yang dikategorikan biasanya itu mahasiswi atau fresh graduate memiliki perilaku konsumtif yang berbeda dengan generasi yang lebih tua. Pada umumnya yang lahir pada perkembangan zaman yang mendekati teknologi, sehingga mereka sangat mengetahui bagaimana tentang perkembangan internet. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul berkaitan dengan transaksi pembayaran di beberapa digital marketing dalam sebuah perbankan BUMN. Adapun yang menjadi grand teori pada proposal ini, yang pertama itu ada sebuah komunikasi pemasaran, di mana komunikasi pemasaran menginformasikan sebuah pelanggan yang berpotensial seperti pada produk yang mereka pilih untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu berbicara tentang komunikasi pemasaran, adanya sebuah sarana perusahaan yang mencoba untuk menginformasikan, untuk memujuk atau mempersuasif peringatan konsumen terhadap jual beli tersebut, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi pemasaran memegang peran penting dalam memasarkan sebuah produk. Tanpa adanya komunikasi, konsumen dan masyarakat tidak mengetahui secara keseluruhan apa sih produk yang kita pasarkan. Lalu dalam sebuah penelitian ini berbicara tentang perilaku konsumen itu menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012 itu menjadi beberapa faktor. Yang pertama ada faktor pribadi, di mana adanya keputusan karakteristik yang mempengaruhi pembelian kepribadian konsumen itu sendiri, di mana sebuah properti seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, gaya hidup, nilai ekonomi, kondisi ekonomi, dan kepribadian sebuah konsep tersebut. Yang kedua faktor sosial, di mana itu terdiri dari kelompok, referensi, keluarga, dan peran beruang. Lalu yang ketiga itu ada faktor budaya, di mana faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Hal ini dikarenakan karena faktor budaya ini penentu keinginan perilaku konsumen yang paling mendasar. Jika makhluk berperilaku rendah, jadi sebagian besar didorong oleh insting sebuah perilaku konsumen itu sendiri. Lalu yang terakhir ada faktor psikologi, di mana faktor psikologi ini sendiri mempengaruhi bagaimana konsumen berproses dalam pemilihan produk bersama 4 faktor tersebut, diantaranya motivasi, persepsi, pengetahuan, dan juga kepercayaan. Lalu dilihat dari kerangka konseptual kita, yaitu ada variabel tersebut dibagi menjadi 4, yaitu variabel digital marketing sebagai variabel Y, perilaku konsumen pribadi konsumen sebagai X1, sosial konsumen X2, budaya konsumen X3, dan psikologi konsumen X4. Lalu berbicara hipotesisnya, hipotesis 1 yaitu diduga pengaruh signifikan perilaku konsumen terhadap digital marketing terhadap yang diterapkan oleh perbankan BUMN. Hipotesis 2 diduga pengaruh signifikan sosial konsumen terhadap digital marketing yang diterapkan pada perbankan BUMN.
Hipotesis ketiga, diduga pengaruh signifikan budaya konsumen terhadap digital marketing yang diterapkan pada perbankan BUMN. Dan hipotesis keempat, diduga pengaruh signifikan psikologi konsumen terhadap digital marketing yang diterapkan pada perbankan BUMN. Mungkin sekian pembahasan atau presentasi dari proposal penelitian ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.